Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu lagi dalam rangka pengajian ngaji Arema 2. Yang hari ini insya Allah akan saya bahas surat Al-Hadid ayat nomor 13 dan 14. Maka kepada saudara Afif kami persilakan untuk membaca dua ayat tersebut. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu duruna naktabis min nurikum filarji'u wara'akum faltamisu nuran faduriba bainahum bisuril lahu babun batinuhu fihi rahmatu wa dhahiruhu min kibalihi adabu yunadunahum alam nakum ma'akum qalu bala walakinnakum qatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa gharratkumul amaniyu hatta jaa amrullahi wa gharrakum billahir ghurur. Shadaqallahul adzim. Ya, terima kasih pada saudara Afif yang mana telah membacakan dua ayat tersebut. Maka akan saya jelaskan dua ayat tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minal muslimin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu. Munafiquna ini fa'il, ini juga fa'il. Waw ini atau ya. Yaqulu ini fi'il mudhari', marfu. Yauma ini dzaraf. Ini ada fi'il amr yang dibuang. Udkur yauma, ingatlah pada suatu hari. Orang-orang munafik dan orang-orang munafik laki-laki dan perempuan itu berkata, lilladzina amanu, lam di sini lam tabligh. Tabligh untuk orang-orang yang telah beriman, ini sebagai maf'ul bih. Ingatlah, ini suatu peringatan dari Allah kepada manusia, semua manusia, terutama orang-orang yang muslim, mukmin, dan orang kafir dan orang munafik. Ya, di antara tiga itu, manusia tiga itu, ini yang diutarakan di surat Al-Hadid ini antara orang munafik dan orang yang beriman. Ingat ya, suatu peringatan, suatu sifat yang harus kita ini menyadari. Manusia itu dibagi tiga sifatnya itu. Satu, orang yang beriman. Dua, orang yang munafik. Tiga, orang yang musyrik, kafir ya. Dia itu berkata, orang-orang munafik laki-laki dan perempuan itu berkata kepada orang-orang yang beriman, ya, unduruna, tunggulah kami. Ini terjadi pada yaumul akhir, yaitu di akhirat nanti ya. Suatu antara orang-orang yang beriman dan orang munafik ini,
orang-orang beriman ini berjalan menuju ke surga. Nah, maka orang-orang munafik itu berkata, unduruna. Nah, ini fi'il amr ini. Aslinya itu unduruna. Ini amr, ini fa'il. Ini maf'ul bihnya. Ini termasuk tolak. Makanya naktabis. Nah, ini fi'il mudhari' majzum. Kan majzumnya ini doma. Huruf sin itu disukun harus. Iya, kalau ada harokannya jelas itu enak ya. Kalau tidak ada harokannya, perhatikan ini unduru. Nah, ini berasal dari nadoro yanduru. Nah, jadi fi'il amrnya itu dilihat pada huruf dok ini. Karena huruf doknya ini harokatnya doma, berarti hamzah wasalnya harus dibaca undur. Nah, gitu. Karena ini fa'ilnya itu yang diperintah itu jamak, jadi wow, ada alifnya di sini. Unduru, nah perhatikanlah, tunggulah kami. Nah, gitu. Nanya ini kembali kepada orang-orang munafik. Gitu. Naktabis min nurikum, kami akan mengambil ya kota iktabasa, ini aslinya kobasa karena ada wadan ibta'ala. Jadi naktabis su aslinya itu karena ada dorof unduru, ini dorof termasuk tolak itu ya. Maka fi'il mudhari' naktabisu ini menjadi naktabis, harus dibaca gitu, jazm dia karena ada tolaknya itu. Huruf tolak itu banyak, lam nahi, amr salah satunya itu. Min nurikum, amin di sini litab'idi. Litab'idi bagian, sebagian dari cahaya kamu sekalian. Nah, jadi pada waktu itu orang mukmin yang sudah ditentukan oleh Allah masuk surga, ya, dia itu bersegera untuk masuk surga. Dan orang-orang munafik pada waktu itu melihat, wah, unduruna, tunggulah kami. Katanya orang munafik itu kepada orang-orang mukmin, ya, naktabis min nurikum, kami akan mengambil sebagian dari cahaya kamu sekalian. Jadi orang mukmin itu pada waktu itu berjalan disinari oleh cahaya keimanannya itu. Min nurikum, dari cahaya dari keimanannya itu. Lalu dijawab oleh orang-orang mukmin tadi kepada orang-orang munafik, laki dan perempuan. Kila irji'u, ini fi'il madi majhul, dikatakan kepada irji'u, kembalilah kamu, waro'akum, ke belakang, maksudnya gitu. Jadi kembalilah kamu ke dunia, maksudnya itu di sini. Nah, karena orang-orang mukmin itu mendapatkan nur cahaya ini ya berasal dari pada waktu di dunia dia itu, yaitu dengan beriman dan mengamalkan amalan-amalan yang baik. Maka dikatakan oleh orang mukmin, kembalilah kamu ke dunia dan carilah nur cahaya itu di dunia. Karena cahaya itu didapatkan oleh orang mukmin di dunia. Waltamisu, lah ini juga amr ini, awas ya. Asalnya iltamasa. Altamasa, ini fi'il madi. Nah, ini madi. Karena ini ada fa, berarti aslinya itu fa'al tamasu, karena ini fi'il amr, mimnya ini kasro, lah ini kan fathah ini. Nah, ini fi'il madinya. Faltamisu, maka hendaklah kamu mencari. Nah, carilah kamu cahaya itu ya, di dunia, maksudnya. Nah, ini maf'ul bihnya ini
nur. Nah, ini fi'il amr ini. Jadi fa ini jawab daripada kila irji'u. Itu kembalilah kamu ke dunia, maka carilah sendiri, maksudnya itu cahaya di dunia. Faduriba bainahum bisurin. Nah, bak di sini bak zaidah, jangan ini menjadi naibul fa'il ini. Nah, ini mudhari'nya matinya majhul. Maka oleh Allah dibuatkan dinding atau pembatas antara orang-orang munafik dan orang-orang mukmin. Nah, gitu. Surun aslinya gitu karena ada ba ini jangan diartikan. Jadi dinding atau pembatas dibuatkan antara mereka, jadi antara orang mukmin dan orang-orang munafik. Nah, dinding itu lahu babun batinu fi rahmatu. Nah, dinding itu, pembatas itu ada pintu dia. Nah, itu. Pintu itu di dalamnya, di dalam dinding itu ya ada rahmat. Di dalamnya ada rahmat. Dan di luarnya itu min kibali, nah, dari ya arah dari sampingnya itu azab. Nah, ini. Jadi di dalam dinding itu, pembatas itu ada rahmat di dalamnya ya. Dan di luarnya ada azab yang berasal dari arah daripada sebelah itu siksa. Nah, ini. Jadi yang membuat surun itu atau dinding itu atau pembatas itu Allah. Jadi antara orang-orang munafik dan orang-orang munafik perempuan dan laki-laki dan orang-orang yang telah beriman, yang dia itu orang beriman itu akan masuk surga. Nah, dan orang-orang munafik itu minta ya sebagian daripada cahaya itu untuk ikut berjalan, maksudnya gitu. Nah, maka orang-orang mukmin itu berkata, carilah sendiri cahaya itu di dunia. Nah, gitu. Karena dia mencarinya cahaya itu dengan rasa keimanan dan beramal soleh. Dan oleh Allah dibuatkan suatu pembatas atau dinding. Surun itu pembatas. Kalau menurut bahasanya di Fathul Qadir, yaitu pembatas atau dinding. Di antara pembatas itu ada pintu, yang di dalamnya pembatas itu di dalamnya ada rahmat, dari surga berarti ya. Dan di luarnya dari arahnya itu terdapat siksa atau azab, yaitu neraka. Kalau ini surga, karena jannatu, kalau ini an-narun. Ya gitu ya. Sekali lagi, jadi dinding atau pembatas itu mempunyai pintu dia. Di pintu itu ya, di dalam pembatas itu ya ada pintu, di dalamnya ada rahmat. Jadi, yaitu surga ini. Nah, dan di luar daripada arah itu ya, dari sampingnya pembatas itu ada siksa, yaitu neraka. Nah, ini. Jadi hati-hati kita orang ini selama di dunia itu nanti akan terjadi seperti ini. Makanya disebutkan uzkur yauma, ingatlah pada suatu hari, pada suatu masa. Nanti kalau kita ini hidup di dunia ya, harus ini pasti ketahuan tuh antara munafik dan orang mukmin. Selain orang kafir atau musyrik jelas ya.
Yang bahaya ini orang munafik ini. Dohirnya itu Islam, ya, tapi batinnya itu kufur. Nah, ini orang munafik. Nah, nanti disebutkan di surah ayat yang selanjutnya. Saya bacakan. Yunadunahu alam takun ma'akum. Nah, orang-orang munafik yang laki perempuan itu memanggil mereka dari orang mukmin dipanggil ya. Alam takun ma'akum. Tidakkah aku adalah bersama kamu sekalian? Ya di dunia itu ya. Pada waktu itu kan kita tidak tahu antara munafik dan orang mukmin, kita nggak tahu. Ya kalau orang kafir jelas, kita jelas ada itu. Kalau orang kafir tidak percaya dengan adanya Tuhan dan orang musyrik menyebutkan Allah kepada sesembahan selain pada Allah. Yang paling bahaya ini orang munafik itu. Nah, ini mereka tuh memanggil orang-orang mukmin, tidakkah kamu ya orang mukmin itu adalah bersama kami bersama kamu sekalian. Jadi pada waktu campur gitu. Ya orang munafik itu gitu ya, bersolatnya sama ya, amalnya ya sama, tapi di dalam hatinya dia tuh ingkar, mengkufuri apa yang telah dilakukan itu. Ya ini bahayanya orang munafik. Nah, di Fathul Qadir malah disebutkan sini, amalnya bagus seperti amalnya orang Islam, dan sholatnya sama, dan masjidnya sama juga, sama-sama muslim, orang-orang yang beriman sholat. Umpamanya kita ini sholat di masjid ini ya, masjid A umpamanya, orang munafik juga sholatnya di situ sama, mendengarkan pengajiannya juga sama. Nah gitu, beramalnya ya sama dengan orang Islam, tapi itu lahirianya saja. Ini tandanya orang munafik itu gitu. Jadi lahirnya dia tuh wah, saya membela Islam, saya melakukan perintah-perintah Allah, tetapi batinnya itu mengingkari. Nah ini orang dikatakan orang munafik gitu. Jadi ini hati-hati. Bisa kita lihat nanti di yaumul akhir. Kalau di dunia kita nggak tahu apakah ini munafik, apa ini muslim, mukmin, kita nggak tahu. Jadi yang tahu itu Allah nanti. Jadi kita nih jangan sekali-kali mengecap ini orang munafik, jangan, nggak boleh, karena kita nggak tahu. Ya, sekali lagi kita ini kan nggak tahu hatinya. Iya, hatinya manusia jangan nggak tahu. Sama-sama padahal Allah itu mengatakan, Yunadunahu alam takum ma'akum. Mereka itu memanggil orang-orang mukmin yaumul akhir nanti ya, tidakkah kamu ya adalah bersama kami sekalian. Jadi orang-orang munafik itu campur baur. Nah kalau orang kafir jelas kan tidak mungkin ya itu sholat di masjid, tidak mungkin ya, mendengarkan pengajian tidak mungkin ya, petua-petua nasihat-nasihat yang berkenaan dengan agama Islam tidak mungkin orang kafir. Kalau orang munafik itu mendengarkan, mengikuti dan mengamalkan, tapi itu lahirnya saja. Qalu, orang mukmin berkata, bala, iya benar. Nah ini salah satu huruf jawab. Huruf jawab itu kalau tidak salah ada 8 ya. Salah satunya bala, naam, jairi, ajal, ya. Terus la, inna, ini huruf-huruf jawab itu. Jadi orang mukmin sudah berkata, benar kamu itu di dunia bersama saya, sholatnya sama ya, di masjidnya sama, mengamalkan suatu amalan yang baik juga sama, tapi itu lahirianya. Jadi yang mengetahui isi hati seseorang itu Allah.
Umpama saya ini, saya beriman, tapi dalam hati saya ini mengingkari apa yang jelas saya jelaskan ayat-ayat ini. Oh ini enggak betul ini ya. Tapi dalam pembicaraan saya, wah ini ya, membenarkan isi Al-Quran ini yang dengan benar. Tapi hati saya umpamanya ini mengingkari apa yang saya jelaskan. Itu termasuk orang munafik. Ini makanya tuh hati-hati. Jadi kita tidak boleh mengatakan dia munafik. Dia orang jangan, tidak boleh. Kita tidak tahu hati seseorang itu, kita tidak tahu. Urusan Allah itu. Makanya itu dijawab oleh orang mukmin, qalu balas, benar. Kamu dulu bersama saya. Nah ini jawabnya. Walakinnakum, akan tetapi kamu sekalian, jadi orang munafik itu fatantum, ya, kamu itu membinasakan fatana itu, ya, membinasakan diri kamu sekalian, ya, karena dalam hatinya tuh mengingkari. Nah gitu. Watarobastum, dan kamu itu, ya, orang-orang munafik itu menunggu-nunggu kehancuran daripada orang muslim. Ini sifatnya orang munafik itu. Jadi menunggu kehancuran orang Islam, orang yang beriman lah. Ini terutama pada Rasulullah SAW. Dan ayat ini umum, jadi bukan khusus untuk Rasulullah sendiri, ya. Ini semua orang-orang yang beriman. Jadi orang munafik itu menunggu betulnya itu di dalam hatinya, kapan dia orang muslim, orang yang beriman itu hancur. Maka makanya itu hati-hati. Kita tidak boleh suudon pada seseorang, tidak boleh. Kita ini husnudon saja. Urusannya dia itu mau menghancurkan kita, orang-orang yang beriman, itu urusan Allah. Nanti ketahuan di sini di akhirat nanti itu. Watabtum, dan kamu itu ragu dengan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada Rasulnya dan kepada umat-umatnya. Dia ragu, dia apa benar, apa salah. Nah, seperti saya memberi pelajaran seperti ini. Apakah benar ayat-ayat seperti ini? Tapi dalam saya membicarakan suatu ilmu ini, benar-benar saya katakan begini-begini. Tapi dalam hatinya saya ini ragu. Jadi orang munafik itu mempunyai keraguan dia dengan ajaran Islam. Nah gitu, ya. Wa gharra kumul amaniyu, letak di sini, ya. Di fi'il mati ini, mati. Letak ini tak taknis. Ini sering saya jelaskan. Ya, tak di sini menunjukkan pelakunya perempuan, yaitu amani. Penipu-penipu, ya, angan-angan kosong itu merupakan perempuan itu dimajaskan sifatnya perempuan. Nah, jadi angan-angan yang kosong, menipu kamu sekalian. Jadi orang-orang munafik itu mempunyai angan-angan yang kosong. Jadi ya apa gimana caranya untuk menjatuhkan orang beriman itu. Ini salah satu sifat daripada orang munafik itu, ya. Hatta ja'a amrullahi, sehingga perintah keputusan Allah telah datang, yaitu kematian dia. Amrullah ini suatu kematian. Jadi biar mati kata ya. Jadi sudah terlambat. Gitu. Jadi kalau sudah semuanya yang dilakukan, maka Allah itu menjatuhkan suatu keputusan, yaitu
kematian. Karena sudah mati, ya wafat, ya, tidak bisa. Untuk memperbaiki daripada sifat munafik dan munafik perempuan. Jadi jangan dikatakan orang munafik itu laki-laki kok, tidak. Orang perempuan pun juga mempunyai sifat munafik. Makanya ini kan munafikotu, ini adalah menunjukkan perempuannya di ini. Nah, kalau ini laki-laki, nah gitu. Kan jamaknya ini tak ini, alif dan tak ini. Nah, gitu. Kalau ini kan jamaknya waw dan nun. Ini sim fa'il semua. Gitu ya. Sehingga keputusan Allah itu yaitu kematian terhadap dicabutnya nyawa orang-orang munafik laki dan perempuan. Ya, para wahorokum bilahil buhoruru. Nah, ini para penipu, jadi setan, golongan ini setan ya, telah menipu kamu silakan terhadap Allah. Labak di sini bak zaidah. Allah ini sebagai halun. Ya, sekali lagi. Jadi kita janganlah mengatakan ini orang munafik itu. Jangan. Kita tidak tahu hati seseorang. Padahal orang munafik itu ya sama-sama, sholatnya sama, mengeluarkan zakatnya sama, sedekahnya juga sama, sholatnya di masjid ya sama. Nah, nanti yang tahu itu Allah. Ya. Jadi orang munafik itu mengharap tarobas itu kehancuran. Kehancuran orang yang beriman. Dan mereka itu ragu terhadap apa yang diutarakan yang di dalam kitab-kitab suci Al-Quran, apa yang diboleh, apa yang dilarang. Terlalu banyak angan-angan orang-orang munafik ini. Wahur kumul amani, angan-angan yang telah menipu kamu. Berandai-andai lah taruhlah gitu, sehingga akhirnya ditipu dia oleh berandai-andainya itu, sampai dia itu keputusan kematian telah datang kepadanya. Jadi para setan, teman-temannya setan itu telah menipu kamu terhadap Allah. Ya, saya cukupkan sekian uraian saya mengenai surat Al-Hadid ayat nomor 13 dan 14. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.